welcome to Travel As You. Dan di edisi podcast kali ini gue akan mewawancarai cutting gue yang bernama Grandy. Nah, penasaran ceritanya kayak gimana? Simak terus podcast ini sampai akhir, oke? Terus guys, jangan lupa juga untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini. Oke, langsung aja kita mulai. Bang Grandy sempat bilang salah satu alasan kenapa milih jurusan antrop itu karena jarang diketahui sama orang gitu ya. Katanya memang benar juga sih gitu kan. Mungkin orang begitu nanya, jurusan apa? Terus jurusan antropologi. Hah? Itu belajar apa tuh gitu. Nah, mungkin Bang Grandy sendiri punya definisi tersendiri gitu mengenai jurusan antrop. Terus bedanya sama jurusan sosiologi itu apa? Kalau lu mau tahu secara singkat apa itu antropologi, bisa coba sesekali nonton National Geographic. Di situ banyak orang ya ke suku-suku gitu ya, atau ke tempat yang mana sulit untuk diakses sama orang pada umumnya, dan mereka lakukan itu untuk mencoba mencari tahu, bukan mencari tempe. Ya, mencari tahu apa yang sebenarnya dilakuin sama orang-orang di suku tersebut. Itu yang pertama. Kalau lu tahu sekarang apa itu National Geographic dan apa yang dilakuinnya ketika hostnya atau reporternya ke suku-suku, yaitu salah satu pekerjaan antropologi. Dan antropologi itu beda sama sosiologi. Kalau kita lihatnya dari perspektif antropologi, itu kita lihat secara kerucut. Misal nih, kita ngelihat bahwasannya di Baduy nih ya, suku Baduy itu tuh ada dua, suku Baduy luar sama suku Baduy dalam. Kalau misalkan antrop lihat bahwasannya suku Baduy itu dibagi jadi dua, suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, di mana kebudayaan mereka masing-masing itu berbeda. Kalau sosiologi itu lebih melihat suku Baduy, ya udah Baduy. Nah, ini secara kasarnya ya kalau bisa gue jelasin. Jadi antropologi itu lebih mengkerucut ke arah kebudayaannya masing-masing gitu ya. Kayak misalkan ada suku Jawa, apa bedanya sama suku Sunda, suku Batak, bahkan di Batak lagi ada lagi tuh Batak Toba, Batak Mandailing, dan Batak-Batak yang lainnya. Itu kita analisis. Artinya kita mempelajari sebuah hal dari perspektif manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu kan beda-beda. Nah, makanya namanya antrop. Antrop itu dari kata antropos, itu artinya manusia, dan logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang manusia. Wow. Oke. Informasi yang sangat menarik. Buat teman-teman nih, masih bingung nggak bedain antara antropologi dengan sosiologi? BTW nih, pas gua cek channelnya National Geographic, itu tuh yang muncul video dinosaurus. Judul videonya Why the Dinosaurus Extinction is an Ongoing Puzzle. Nah, terus gue langsung berpikir, apakah di jurusan antropologi juga mempelajari hal-hal yang berbau fosil atau mungkin zaman purba dan sebagainya? Gimana tuh? Dipelajarin juga nggak di antropologi? Iya, bener banget. Kalau misalkan lu ke National Geographic, sebenarnya sih bukan antrop doang, tapi mostly ya banyak kegiatan antrop di sana gitu. Turlap suku-suku mana gitu kan, terus nyari data dan sebagainya, ngasih tahu fun fact. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang dinosaurus di antropologi, sebenarnya sih ada ya namanya paleoantropologi gitu. Nah, paleoantropologi ini tuh kerjaannya kita coba untuk menelisik tentang benda-benda zaman purba. Tapi kita bukan masalah tentang apa benda itu dan siapa yang buat, tapi kita menelisik tentang kenapa benda itu dibuat. Kita juga menelisik tentang kira-kira kalau benda ini dibuat zaman dahulu, kira-kira kebudayaan manusia pada zaman itu tuh gimana ya? Hewan-hewan yang hidup pada zaman dulu tuh gimana ya? Ada nggak sih kegiatan yang langsung terjun gitu ke masyarakat? Kalau gue jawab, itu kewajiban banget untuk anak antrop. Anak antrop bahkan sampai harus tahu tuh seluk-beluk ritualnya, kebudayaannya, ataupun tradisi-tradisi dari suatu suku, dan kita harus bersatu gitu sama suku-sukunya ini. Walaupun kita punya stance gitu ya. Misalkan gue Islam gitu, ya gue nggak ikut-ikutan minum arak atau minum bir dan sebagainya. Artinya di sini gue coba untuk membuilding rapport, ya kalau bisa dibilang dalam bahasa Indonesia itu menjalin hubungan dengan baik dengan orang-orang dengan cara yang lain, nggak dengan minum arak ataupun makan makanan yang menurut orang Islam haram gitu kan. Tapi kita lebih ke arah misalkan interaksinya, bisa masuk ke arah pendidikannya, sosialnya.
ataupun yang lainnya. Jadi kayak gitu. Nah, berarti setelah melakukan kegiatan yang terjun ke masyarakat itu, setelah itu pasti ada kajiannya dong gitu. Mengkaji apa yang udah diobservasi sebelumnya gitu ketika terjun ke masyarakat. Kalau dari perspektif antropologi sendiri itu, gimana sih caranya mengkaji atau menangani kasus dalam kehidupan sehari-hari? Kalau misalkan antropologi dalam penanganan kasus sehari-hari, kita biasanya coba untuk melakukan sebuah penelitian, namanya penelitian etnografi. Di sini kita meneliti secara langsung dan terjun secara langsung, bahkan menjadi bagian secara langsung dari orang yang kita teliti gitu. Pun dengan yang tadinya gue bilang gitu ya, kenapa kalau misalkan kita disuruh untuk minum arak gimana, kita disuruh makan babi gimana, padahal kita kan Islam. Nah, kita sesuai dengan prinsip kita jelasin kepada para informan kita, narasumber kita, bahwasanya kita tidak boleh memakan atau meminum seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi penelitian etnografi adalah penelitian yang seluruh mata kuliah ataupun jurusan-jurusan yang ada cuman antropologi yang punya gitu. Itu namanya penelitian etnografi kayak gitu. Yap. Nantinya ketika kita udah coba untuk melaksanain penelitian etnografi kayak gitu, kita bakal nulis atau melaporkannya lewat buku yang kita buat. Namanya adalah buku etnografi gitu. Nah, buku etnografi ini sebenarnya udah banyak ya, tinggal kayak dicari aja gitu di JSTOR gitu kan, atau di tempat-tempat jurnal yang lainnya gitu. Tulis aja ethnography report atau ethnography research. Nah, pasti terkelihatan banyak lah. Nah, terus gue juga penasaran nih, gimana sih penerapan antropologi dalam kehidupan saat ini? Kehidupan antropologi pada saat ini ya, banyak sebenarnya. Ketika kita melihat bahwasannya banyak orang-orang yang nyeleweng gitu ya, padahal kita udah ada hukum, tapi mereka tetap aja ngelaksanain kejahatan-kejahatan mereka. Peran antropologi itu menyesuaikan perilaku, jadi mengubah perilaku mereka yang buruk itu menjadi lebih baik. Karena kenapa? Biasanya orang kalau terkait dengan hukum, mereka akan berkata bahwasanya hukum biasa aja gitu. Jadi gue ntar di penjara, nanti gue keluar lagi aja. Jadi kalau kita lebih kepada mengubah perilaku seseorang yang tadinya buruk menjadi lebih baik gitu. Terus saat ini kan Bang Reni udah semester 6 gitu ya di jurusan antropologi. Selama 6 semester itu tuh dapat mata kuliah apa aja sih di jurusan itu? Dari yang gue baca, antropologi tuh punya ruang lingkup ya. Di antaranya itu ada fisik, linguistik, sosial budaya, dan lain-lain. Nah, boleh nggak sih dijelasin Bang, masing-masing dari ruang lingkup tersebut tuh kayak gimana? Semester awal gue disuruh belajar tentang antropologi biologi. Jadi gue tuh kayak evolusi gitu. Kita juga belajar tentang antropologi politik, psikiatri, sosial budaya, antropologi Indonesia. Artinya kita mencoba menelisik gimana suluk-beluk manusia pada zona Indonesia. Terus ada etnografi Asia Timur, antropologi hukum. Jadi gue rasa kalau misalkan antropologi masuk ke ranah interdisipliner lainnya, kayaknya antropologi bakal masuk semua deh. Bahkan kita juga belajar tentang antropologi medis gitu kan. Yap, untuk ruang lingkup antropologi itu sebenarnya banyak banget ya. Nggak cuma fisik, linguistik, sama sosbud aja. Tapi mungkin itu jadi hal yang penting juga untuk dibahas. Kalau misalkan kita ngelihat fisik bersanding dengan namanya evolusi gitu ya. Kayak misalkan dulu ya, itu ada dinosaurus kan. Sampai sekarang katanya dinosaurus itu tuh masih ada. Nah, dinosaurus sekarang masih ada, tapi kita nggak tahu karena mereka udah berevolusi gitu. Jadi kita coba belajar tentang evolusinya secara fisik tuh gimana gitu kan. Terus kita ngeliat juga secara linguistik gimana bahasa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tuh berbeda gitu. Ada yang namanya bahasa klik gitu. Jadi cuman bilang itu tuh udah ngobrol gitu, kayak hai nama saya Grandy, hai nama saya Salma gitu. Jadi itu namanya bahasa klik. Sampai sekarang kita ngelihat bahwasannya bahasa tuh banyak banget kan di dunia. Nah, itu adalah hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri. Kalau kita misalkan bahas sosial budaya, kita ngelihat bagaimana menginisiasi atau membuat suatu budaya yang mana nantinya budaya tersebut bisa mengubah perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu. Kalau kita misalkan lihat lagi, selain ketiga itu, kita juga bisa ruang lingkup interdisipliner yang lainnya gitu. Kayak kesehatan, antropologi politik, hukum, psikiatri,
psikiatri, psikologi dan sebagainya itu juga masuk ke ranah antropologi. Terus saya mau nanya, apakah hukum itu mengikuti masyarakat atau sebaliknya masyarakat yang mengikuti hukum? Nah, kalau dari perspektif anak antropologi itu seperti apa? Menurut gua, apa yang lu jelasin tadi, dua-duanya itu ada. Hukum mengikuti masyarakat dan juga masyarakat mengikuti hukum. Hukum mengikuti masyarakat kayak gimana yang tadi gue jelasin, kayak hukum adat gitu. Hukum adat artinya di sini hukum Indonesia itu harus menyesuaikan dengan adat-adat masyarakat yang ada di Indonesia sendiri, kayak suku Baduy dalam tadi gitu ya, yang nggak mau nerima listrik. Kalau misalkan masyarakat yang mengikuti hukum ya pasti ada kan, itu secara konvensional Indonesia tuh ada, kayak misalkan dilarang mencuri, berbuat kejahatan dan sebagainya. Itu artinya kita dituntut oleh hukum bahwasannya kita jangan lakuin seperti itu sebagai masyarakat. Jadi dua-duanya bisa ya. Seru kan belajar antrop? Nah gitu deh antrop. Formatif banget ya. Berasa kayak kuliah gitu. Dapetin 2 SKS. Jadi sebenarnya tuh hukum bisa aja mengikuti masyarakatnya. Contohnya hukum adat. Nah, menurut Bang Randy sendiri gitu, bisa nggak sih sewaktu-waktu hukum adat itu nantinya bisa mengikuti hukum negara? Ada nggak sih prediksi seperti itu? Kalau yang gue pelajarin, bisa aja sebenarnya hukum adat itu diambil sama hukum negara. Tapi baik lagi, artinya di sini kalau misalkan negara itu tidak menganggap hukum-hukum yang ada di adat tersebut ya, artinya istiadat dan kebudayaan dari masyarakat majemuk di Indonesia ini tidak dihargai gitu ya oleh pemerintah Indonesia, artinya pemerintah Indonesia itu bersikap diskriminatif terhadap apa? Terhadap mereka gitu. Masyarakat, suku-suku di Indonesia yang memiliki banyak adat istiadat dan kebudayaan berbeda gitu. Jadi ya pada intinya kalau misalkan di merger gitu ya, hukum adat jadi hukum negara, ya nanti efeknya bakal panjang lebar. Dan ini bisa membuat Indonesia jadi negara yang gak toleransi gitu ya. Terus mau nanya juga nih, jadi semenjak Bang Randy berada di jurusan antropologi gitu ya, mempelajari segala hal yang berhubungan dengan manusia, nah, ada nggak sih kepribadian atau sifat yang berubah dari diri Bang Randy? Apa yang ngubah gua setelah gua masuk antrop ya, itu banyak sebenarnya. Dulu gua tuh mikir bahwasannya kayaknya kebudayaan Indonesia tuh gitu-gitu aja. Tapi ternyata pas gua pelajarin antrop, wah gila sih. Ini ternyata kebudayaan Indonesia itu tuh di satu sisi punya peluang untuk membuat Indonesia itu maju. Yang di sisi lain, kita bisa memadukan banyak kebudayaan yang ada di Indonesia itu untuk nantinya membuat suatu gebrakan yang luar biasa di Indonesia sendiri. Itu yang gue pikirin sampai sekarang. Dan gue berpikir bahwasannya, oh ternyata antropologi itu asik juga ya. Gue kira tuh antropologi itu cuma belajar teori ataupun apa. Tapi ketika gue belajar antropologi terapan, ini ya, kita belajar tentang penerapan antropologi, kita tuh banyak yang bisa kita lakuin gitu. Kayak misalkan tadi yang gue bilang community developer. Bahwasannya masih banyak orang di Indonesia ini yang butuh bantuan dari kita, entah itu dalam hal psikologis, pendidikan, maupun kegiatan sosial. Artinya di sini kita mencoba untuk berperan langsung ke masyarakat itu lewat unsur kebudayaannya mereka langsung gitu. Manusia dan kebudayaannya. Jadi menurut gue disinilah yang membuat gue berpikir bahwasannya, wah, antropologi itu ternyata bisa memberikan perspektif yang lain dari yang gue pernah pelajarin di SMP, SMA gitu ya. Oke, terus berdasarkan apa yang Bang Randy ketahui, lulusan antropologi itu prospek kerjanya tuh apa aja? Dan nantinya Bang Randy setelah lulus tuh ingin menjadi apa? Dosen, konsultan masyarakat, atau apa? Prospek kerja antropologi ya, yang gue tahu selama ini, karena kita belajarnya banyak kebudayaan, kita bisa sebenarnya untuk bekerja di Kemendikbud. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menjadi seorang peneliti yang memiliki perspektif holistik. Artinya kita nggak cuma melihat satu di antara banyaknya perspektif, tapi kita bisa memadukan seluruh perspektif yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa menjadi seorang pengajar atau dosen ataupun profesor gitu ya, dari yang kita jalankan sekarang. Nah, yang keempat, kita bisa menjadi seorang community developer ya. Artinya kita juga belajar tentang community development di antrop sendiri gitu ya, secara penerapan antropologis gitu. Yang tadi yang gue bilang bahwasanya kita coba untuk mengubah perilaku orang dari yang tadinya buruk menjadi yang baik gitu. Nah, terus yang kelima, bisa menjadi pengusaha sebenarnya.
Bisa aja kan. Ada kita melihat peluang bisnis itu lewat perspektif antropologis. Misal, kalau kita misalkan banyak belajar kebudayaan di antropologi gitu ya, kita juga bisa membuat suatu bisnis yang itu berasaskan kebudayaan. At least 5 itulah yang bisa gue jelasin gitu. Dan apa cita-cita gue setelah gue lulus gitu dari antrop? Ya yang pertama, gue pengen mencoba untuk menjadi seorang yang bermanfaat ya itu pasti. Yang hari ini gue pikirkan adalah gue ingin menjadi seorang pembisnis, gue ingin menjadi seorang peneliti yang nantinya bisa mengembangkan Indonesia menjadi lebih maju, dan yang ketiga gue pengen jadi presiden. Iya, gitu. Pilihan 1 dan 2 bisa lah ya. Pilihan 3 gimana ya? Mungkin bisa juga. Ya nggak apa-apa, gue jawab gini ya biar lo seneng aja gitu ya. Ya siapa tahu kan terwujud jadi presiden beneran gitu kan. No, kadang kan kita menganggap bahwa it always seems impossible till it's done. Ketika seseorang punya mimpi yang tinggi, terus kadang orang-orang di sekelilingnya itu menganggap bahwa nggak mungkin lo mencapai mimpi itu gitu kan, mustahil lah. Tapi ketika kita berhasil membuktikan mimpi kita itu yang tinggi itu, nah orang-orang yang tadinya nggak percaya sama kita, akhirnya mereka menjadi apa ya istilahnya, mungkin tertampar gitu lah ya. Jadi ya memang tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin gitu. Tapi nih ya, gue mau saran aja, kurang-kurangin dah ketawa kayak gitu ya. Yang katanya mau jadi presiden gitu kan. Ya harus berwibawa dikit lah. Ya pokoknya kalau kita misalkan bicara tentang cita-cita, pasti kita nggak jauh-jauh dari kata usaha dan doa. Dan gue punya suatu quotes yang menurut gue inspiratif sih ya. Perkataannya Walt Disney. Dia bilang, if you can dream it, you can do it. Ini menurut gue jadi suatu hal yang menarik gitu ya, untuk kita jadikan sebuah motivasi hidup yang nantinya kita bisa jadi sesukses Walt Disney gitu, atau mungkin lebih gitu kan. Nah siapa yang tahu. So keep your dream, do not give up on your dream, and be the best. Boleh tahu nggak nih fun fact apa aja yang dimiliki oleh mahasiswa antropologi, jurusan antropologi, dan juga FISIP UI? Ya pertama, fun fact buat antrop, kita nggak diwajibin magang, tapi kita ada penelitian gitu. Jadi sebelum lu skripsi, ya udah kita penelitian dulu. Kalau belum penelitian, ya udah nggak boleh skripsi gitu. Pun kalau misalkan anak-anak FISIP, apa fun fact-nya? Ya fun fact-nya kita punya sebuah taman, itu namanya Taman Korea. Itu adalah kantin gitu. Dan mungkin sekarang bisa dibilang kantinnya udah berubah nama. Namanya jadi Balsem gitu, di balik semak kayak dulu lagi. Tapi ya kita tetap namainnya aja gitu, Takor gitu kan, Taman Korea. Iya. Terus kita juga ada pelataran. Pelataran kita namanya bukan sekedar pelataran aja, tapi namanya Teko, teater kolam. Jadi ada banyak lah hal-hal yang menjadi fun fact di FISIP gitu ya. Mau itu mahasiswanya, mau itu tempatnya gitu ya. Mungkin kalau mahasiswanya bisa dibilang fun fact-nya adalah kita ya sering untuk ikut aksi gitu ya. Mantap. Berhubung podcast ini udah hampir selesai gitu ya, boleh dong Kang Greni gitu kasih tips motivasi ke kita semua, khususnya buat teman-teman yang lagi berjuang nih istilahnya untuk mendapatkan PTN, ataupun yang masih bingung gitu mau milih jurusan apa. Oke, dipersilakan. Oke, untuk motivasi ya dari gua itu simple aja. Ketika lu pengen memilih sesuatu hal gitu ya, yang menurut lu susah untuk didapetin, lu cari tahu dulu kenapa lu pengen milih hal itu. Entah itu karena needs lu, entah itu karena kebutuhan lu, atau itu karena wants lu, atau kemauan lu. Saran gue, ketika lu milih sesuatu, itu coba dipikirkan lewat kenapa lu butuh itu. Terus yang kedua, itu lu coba sebenarnya dua hal ini. Gampang kok, tinggal berusaha sama berdoa aja. Bisa jadi hal terbesar dari kesuksesan lu gitu ya, itu bukan dari usaha yang lu lakuin sampai lu nginep, sampai lu ngeluarin banyak uang gitu ya, atau sampai lu capek-capekan mati-matian. Tapi bisa aja kesuksesan lu itu dari doa yang lu sampein kepada Allah, kepada Tuhan. Dan inilah yang nantinya bisa mengubah perspektif kita, bahwasannya kita tuh hidup gitu ya di dunia ini ya, mencapai sesuatu itu tuh nggak sendiri ya, tapi ada Allah gitu, Tuhan kita yang membantu kita gitu dalam bergerak, dalam berusaha. Wah, ini keren banget sih. Jadi perlu digarisbawahi, tadi ya intinya itu kalau kata Bang Reni adalah kita harus cari tahu nih kenapa kita pengen milih itu. Entah itu karena kebutuhan kita atau karena kemauan kita.
Dan mayoritas rata-rata di antara kita tuh milih sesuatu itu tuh karena kemauan kita yang berlandaskan pada hawa nafsu. Ya nggak sih, biasanya kan kayak gitu ya. Gue mau nekenin lagi, misalnya nih suatu waktu apa yang kita mau itu nggak terwujud, ya kita nggak usah putus asa, kita nggak usah khawatir, sedih, berlarut-larut dan sebagainya gitu. Karena Allah lebih tahu gitu, Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita mau itu bukan yang terbaik untuk kita, dan ternyata Allah malah ngasih sesuatu hal yang lain yang kita baru sadar, oh ternyata ini loh yang kita butuhkan gitu. Maka dari itu gue setuju banget sama pernyataan Bang Gren ini di akhir ya, yang tadi kita juga harus kuatin yang namanya doa gitu loh. Karena kita kan juga sebagai manusia lemah gitu ya, pengetahuan kita lemah. Pokoknya Allah maha tahu lah. Di dalam doa itu kita juga harus istiqoroh juga nih, apakah sesuatu hal yang kita pilih ini adalah yang terbaik untuk kita apa enggak gitu. Yep, that's right. Keep your pray hard and hard work together. So, kalau misalkan kita memang bersama-sama gitu ya, meningkatkan, mengoptimalkan doa kita dan usaha kita gitu ya, ya insya Allah apa yang kita usahakan gitu ya, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud gitu. Jadi tetap semangat juga ya. Artinya di sini selain kita berdoa, selain kita usaha, kita juga harus tetap semangat untuk menggapainya. Jadi motivasi tadi sebagai closing statement dari edisi podcast kali ini. Terima kasih banyak untuk Bang Grandy nih yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga informasi yang Bang Grandy berikan itu menjadi suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan kita gitu terkait dengan jurusan antropologi. Makasih juga Salma yang udah mau ngundang gue jadi narasumber kali ini gitu ya. Dan gue senang banget sih ya bisa ngobrol bareng lu dan juga ngasih beberapa hal terkait dengan antrop ya gitu. Semoga dengan adanya podcast ini gak cuman kita tahu apa itu antrop, tapi kita juga bisa membuat suatu perubahan lewat ya sap-sap ilmu yang kita pelajarin selama ini. Makasih juga nih untuk teman-teman yang udah nyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa juga untuk di like, share ke teman-teman kalian dan juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari gue. Itu aja, makasih guys. Yo, subscribe Triple SU. Bunch of haters wonder why can't be no goddamn name, bruh. Half-time Vicky, all she wanna